Gangster ini baru saja dibebaskan dari penjara dan langsung dibalaskan. Mobilnya meledak. Rumah terbakar. Karena untuk menghindari diburu, dia harus berpura-pura menjadi pendeta dan naik bus untuk pergi. Setelah udah mau keluar kota, lalu tiba-tiba ada seorang polisi yang menghalangi jalan. Lagi, angkat tangan aja deh. Dia keluar dari mobil dan mengangkat tangannya. Seperti, ayolah tangkap aku. Tanpa diduga, polisi, di sisi lain, menyambutnya dengan hangat. Wali kota secara pribadi datang untuk menjemputnya. Semua orang lebih semangat. Mereka juga secara khusus menyiapkan pertunjukan tari untuknya. Setelah dia pergi ke gereja, dia mengerti situasinya. Jadi pendeta kota ini baru saja meninggal kemarin. Jadi semua orang mengira dia adalah pendeta baru. Bisa aja jadi seperti ini. Pria ini adalah pencuri harta karun sebelumnya. Karena mencuri, dia dipenjara selama 7 tahun. Karena di masa lalu ambil semua harta. Jadi setelah dia dibebaskan dari penjara, dia dibalas dendam. Pada akhirnya, dia terpojok, jadi dia harus mencari saudaranya sebagai pendeta untuk meminta bantuan. Adiknya menyuruhnya untuk menyamar sebagai pendeta dan pulang kampung untuk bersembunyi. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menjadi seorang pendeta? Dia buru-buru memanggil saudaranya. Mengatakan dia tidak ingin berada di sini sama sekali. Kemudian besok temui adiknya di depan makam ayahnya, temukan harta itu lalu kabur. Tapi yang mengejutkannya adalah, ketika dia hendak meninggalkan tempat ini pada malam hari, dia menemukan bahwa tempat ini tidak memiliki satu mobil pun. Jadi dia mencuri sepeda, mengayuh sambil berpikir bahwa jika dia mengayuh sepanjang malam, dia bisa sampai di sana. Dia naik sepeda cepat. Tapi saat ini, tiba-tiba polisi menghalangi. Tapi remnya rusak, dia langsung nabrak polisi. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia bersepeda untuk berolahraga. Jadi polisi muncul di sini karena ada seorang lelaki tua dengan kaki yang terluka. Mereka sedang menunggu dokter datang tapi ini sudah 1 jam. Ketika dia melihatnya, dia berpikir, bukankah bapak ini akan mati? Tanpa berkata apa-apa, dia mencabut ranting itu dari kaki lelaki tua itu. Lalu taburkan dinamit di atasnya dan bakar untuk menghentikan pendarahan. Akhirnya, gunakan kawat dan plat nomor untuk membuat belat sederhana. Polisi ini langsung mengaguminya, pendeta itu tahu segalanya dengan sangat baik. Tentu saja, dia akan ada 7 tahun di penjara. Ah, aku bercanda. Maksudku paman ini juga kekar. Lalu dia berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi dihentikan oleh polisi. Sepeda pendeta kehilangan remnya, sangat berbahaya untuk dikendarai. Jadi bawa dia ke mobil polisi. Dia hanya bisa diam dan dibawa kembali ke kota oleh polisi. Ketika dia melihat gereja, dia ingin turun dari mobil. Kemudian polisi dengan antusias mengatakan bahwa mereka ingin mengundangnya dia untuk minum-minum. Akibatnya, dia mabuk. Pagi selanjutnya, seorang anak laki-laki di gereja menemukan dia tidur di samping peti mati dan segera membangunkannya. Sudah waktunya untuk upacara, ayah. Ah, aku tahu. Ayah sedang bertugas di peti mati pendeta, jadi ayah tidak tidur tadi malam. Bocah itu memberitahu semua orang tentang penjaga peti mati. Semua orang merasa senang dengan pendeta baru ini. Dan kakak laki-laki itu sedang mencuci wajahnya sekarang ketika dia menerima telepon dari saudaranya. Dia sepertinya tidak bisa keluar dari sini, jadi dia memberitahu adiknya di mana harta itu disembunyikan. Dia meminta saudaranya untuk membantu membawanya ke sini. Tapi kata adik, aku seorang pendeta, aku tidak bisa menyentuh benda najis itu. Aku akan memberimu setengahnya. Mendengar ini, sang adik menggali kuburan ayahnya dan mengambil harta itu. Dia sudah gila karena senang, tapi tetap tidak lupa untuk meminta adiknya mengajarinya cara melakukan kebaktian gereja. Dengan cara langsung. Dia memakai earphone-nya, menyesuaikan emosinya, dan pergi ke podium untuk melakukan upacara. Dia melakukan persis seperti yang ditunjukkan saudaranya di telepon. Selamat datang di gereja yang indah ini. Ya, baterainya habis. Semua orang terkejut. Dia buru-buru menjelaskan. Ah, maksudku aku merasa hatiku telah dicuri oleh seseorang. Halo, apakah baterainya benar-benar mati? Haleluya. Apa itu Gan? Gak ada kata lain. Ah, ini kue yang disukai pendeta saat dia masih hidup. Sekarang putra altar mengingatkannya bahwa pendeta telah di sini selama 53 tahun. 53 tahun. Jadi tidak apa-apa untuk mati. Kemudian dia berbicara tentang betapa tragisnya ayahnya. Dia tidak menyangka bahwa kisah aslinya membuat semua orang menangis. Akhirnya setelah selesai, dia segera keluar dan naik bus terakhir hari itu.
Tidak menyangka bahwa ketika dia keluar, dia bertemu dengan seorang gadis yang datang untuk membicarakan masalah keluarga. Dia tidak boleh pergi sama gadis itu. Bas terakhir tidak bisa naik, tidak mungkin. Iya udahlah. Datang dan dengarkan kisah keluarga. Oh, pernikahan paksa. Setiap kali minum alkohol, gadis ini dimukulinya. Semakin dia mendengarkan, semakin dia marah. Jadi dia pergi untuk memukuli suami gadis itu. Ini membuat gadis itu senang. Untung cewek itu punya mobil busuk. Tidak apa-apa meminjamnya. Tapi setelah berkendara sebentar, polisi menghentikan jalan. Lagi, mendap mobil tanpa rem lagi. Setelah berjuang dengan setir untuk sementara waktu, orang dan mobil itu terbang menuruni tebing. Untungnya dia tidak terluka. Orang gangster ini sangat beruntung. Saat ini adiknya menelepon. Katanya dia pergi menemui gangster. Dia bilang adiknya memberikan telepon ke bos situ. Mendengarkan. Jangan anggap adik gue bodoh, dia sebenarnya pembunuh berdarah dingin. Semakin tenang wajahnya, semakin marah. Lalu memberitahu saudaranya bahwa, jangan takut. Tenang, harga paling murah 1.500.000. Tapi HP tiba-tiba hilang sinyal. Adiknya masih belum mendengar berapa harga penutupan jadi dia sangat khawatir. Bosnya melihat si adiknya dan mulai marah. Jadi panik dan menutup harga di 6 juta dolar. Setelah menerima uang tunai di bar, adik laki-laki itu segera pergi. Dia sangat bersemangat sehingga menangis. Berhenti menjadi pendeta, bukankah lebih baik jika dia punya uang untuk menjadi orang kaya? Jadi dia membeli supercar. Mobil mewah, cewek cantik punya semuanya. Buang-buang uang, melupakan sang kakak juga. Dan sang kakak juga menjadi semakin profesional sekarang. Bahkan mendengar orang lain bertobat. Ketika bertemu dengan seorang koruptor, dia langsung menasehatinya untuk menaikkan gaji karyawannya. Bertemu dengan seorang wanita tua yang mengatakan bahwa putranya menyukai pria. Lalu dia mengatakan padanya itu normal, kenapa harus mengkhawatirkannya? Tapi tidak ada yang menyukainya, kata wanita tua itu. Lupakan saja, selanjutnya. Tetapi tidak menyangka bahwa pria ini adalah pendeta yang sebenarnya. Pendeta yang sebenarnya bertanya siapa dia. Ketika dia mendengar itu, dia langsung marah. Dia memberi vikaris pertarungan nyata. Bahkan mengisinya dengan alkohol dan menelepon polisi. Katakan bahwa pemabuk ini datang ke gereja untuk mengacau. Katakan dia pendeta palsu. Jadi polisi membawanya ke pos polisi. Dan semua orang berpikir bahwa sang kakak ini adalah pendeta yang sebenarnya. Jadi mereka memukul pendeta aslinya, memarnya, dan membuangnya ke jalan. Hari itu, di desa tiba-tiba muncul seorang gadis cantik. Jadi dia adalah istrinya. Dan dia juga secara tidak sengaja memimpin gangster ke sini. Tapi sang kakak tidak menyadarinya, dan menyalahkan istrinya karena berpakaian sangat tipis. Ini seperti hanya memakai ikat pinggang. Tepat ketika dia hendak bersenang-senang dengan istrinya, seorang pria Yahudi datang mengetuk pintu. Jadi pria ini menyukai gadis Arab. Karena mereka tidak memiliki agama yang sama, ayah gadis itu tidak setuju. Jadi dia pergi menemui ayah gadis Arab itu. Tanpa diduga, ayah gadis itu adalah lelaki tua yang diselamatkan dia beberapa hari yang lalu. Jadi lelaki tua itu menyetujui pernikahan ini. Tapi di tempat pernikahan, kedua keluarga bertengkar. Dia tidak berdaya, mengatakan, datang ke gereja saya dan menikah. Dalam sekejap mata, dia dan wali kota merencanakan pernikahan. Sudah bertahun-tahun sejak kota ini mengadakan upacara pernikahan. Jadi wali kota dengan senang hati membantu. Pernikahan diadakan tepat waktu. Gereja sangat ramai saat ini, sangat ramai. Ada gangster datang untuk meminta uang. Ada pastor paroki yang asli mengajak uskup agung untuk membalas keadilan. Ada juga adik yang mengendarai supercar untuk memberi uang. Saudara berpikir dia akan merindukannya. Tetapi ketika dia melihat adik laki-laki berpakaian konyol itu meninjunya dan jatuh. Dan saudaranya membawakannya lebih dari 4 juta uang tunai. Dia ingin mengambil uang itu dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, pengantin datang untuk berterima kasih padanya. Mengatakan betapa indahnya jika ada beberapa orang seperti pendeta di dunia. Mendengar itu, dia langsung bersemangat dan memutuskan untuk memimpin pernikahan sebelum pergi. Dia baru saja naik podium menerima tepuk tangan meriah dari semua orang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pendeta. Tapi semua orang suka pendeta seperti itu. Dia kemudian menyatakan bahwa tidak ada lagi omong kosong hari ini. Dia menatap pengantin dan berkata, apakah kalian berdua adalah siapa, agama apa dan dari mana? Mulai sekarang kalian berdua adalah suami dan istri.
Tidak apa-apa bagi uskup agung untuk melihat pastor paroki palsu ini. Akhirnya, ketika kedua mempelai bertukar cincin, dia tiba-tiba lupa kata-katanya. Harus berbaikan, semoga kalian berdua bahagia selamanya. Tak perlu dikatakan, bakatnya untuk menguasai panggung sangat bagus, dia membuat para gangster bergerak dan bertepuk tangan. Akhirnya pernikahan selesai, dia berniat untuk melarikan diri dengan cepat. Tetapi pada saat ini, para gangster menggedor pintu, mengancamnya untuk menyerahkan harta itu. Harta udah dijual semuanya. Jadi adakan $1.500.000. Tentu saja tidak ada yang disembunyikan sama kalian. Sekarang gini saja. Satu orang $500.000 gimana menurut kalian? Iya udahlah. Jadi mereka berdua masing-masing mengambil 500.000 dan pergi dengan gembira. Dan akhirnya sang kakak resmi menikah dengan istrinya. Adik laki-laki adalah pendeta yang memimpin pernikahan mereka. Atas permintaan penduduk kota, Bos Gypsy selalu memilih untuk membantu orang. Ini dapat dilihat bahwa tidak peduli seberapa kejamnya orang, ada juga baik di hati. Oke, film hari ini udah selesai. Buat semua follow plus like fanpage saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.